Tidak semua masyarakat memiliki sepemahaman yang sama tentang redenominasi ini sendiri, karena apabila adanya goncangan psikologis dan juga kepanikan dari masyarakat, ini bisa mengakibatkan inflasi yang tidak terkendali. Redenominasi itu bukanlah hal yang utama untuk meningkatkan kepercayaan investor. Ini akan menekan UMKM dan juga masyarakat menengah dan ke bawah. Tribuners wacana redenominasi rupiah kembali mencuat. Pemerintah sendiri menyebut tujuannya untuk menyederhanakan nilai mata uang dan memperkuat persepsi ekonomi di Indonesia. Tapi sedianya apa dampak dari redenominasi rupiah ini dan bagaimana nantinya implementasinya di masyarakat dan potensi paling buruk jika nantinya proses ini kemudian gagal diberlakukan. Saya akan membahasnya dalam Tribunnews on Focus. Sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya, Tribuners, ada peneliti ekonomi dari Selios, ada Mbak Diah Ayu di sana. Mbak Diah, terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat sore, apa kabar Mbak Diah? Halo Mbak Nila, kabar baik. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih menyempatkan waktunya hari ini Mbak Diah. Kita berdiskusi soal satu wacana yang sebenarnya ini sudah pernah muncul di era-era sebelumnya begitu ya. Dan sekarang ini di era Pak Prabowo dengan Menteri Keuangan yang baru, Pak Purbaya, ini muncul kembali diskusi masalah redenominasi rupiah ini. Mungkin bisa sebagai pengantar dari Mbak Diah kalau melihat situasi ekonomi saat ini, apakah redenominasi ini hal urgent yang mungkin bisa dilakukan? Apakah di kondisi ekonomi Indonesia saat ini adalah langkah yang sudah tepat atau seperti apa kalau dari kacamata Mbak Dia? Silahkan. Iya Mbak, kalau misalnya dari pandangan kami, Selios, redenominasi ini lebih cocok jika diterapkan di negara-negara yang sudah less cash society. Memang, kris dan juga, banyak sekali mata uang digital sangat berkembang di Indonesia. Ekonomi digital Indonesia ini bisa menjadi pasar-pasar paling tinggi di ASEAN pada tahun 2030. Tapi nyatanya Selios menemukan bahwa lebih dari 90% masyarakat Indonesia masih menggunakan uang tunai, koin, dan kertas untuk penggunaan kesehariannya dalam perputaran ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, kita tidak boleh buru-buru nih, Mbak. Memang ini sudah diwacanakan dari tahun 2010 ya, Mbak, tapi kembali lagi, tidak semua masyarakat memiliki sepemahaman yang sama tentang redenominasi ini sendiri. Karena apabila adanya goncangan psikologis dan juga kepanikan dari masyarakat, ini bisa mengakibatkan inflasi yang tidak terkendali, seperti itu. Oke, artinya kalau misalnya ini tidak diperhitungkan dengan matang, dampak yang paling buruk adalah inflasi, Mbak Dia. Dan ataukah mungkin ada dampak ekonomi lainnya soal stabilitas ekonomi nasional, terutama dalam jangka pendek ketika ini memang mulai diterapkan begitu ya? Iya, Mbak, kalau kita bisa tahu redenominasi ini bukan hanya soal mengganti nominal uang, tetapi Hmm. juga membutuhkan anggaran yang besar, bukan hanya menghilangkan angka nol di belakang di belakang angka yang biasa kita gunakan, tetapi juga ini akan membutuhkan anggaran yang besar, mulai dari adanya sosialisasi, edukasi, pemahaman publik, hingga akhirnya kita lihat adanya inflasi jangka pendek apabila itu terjadi di kelas menengah dan bawah, terutama di UMKM, terutama untuk barang-barang konsumsi pokok pangan itu sendiri. Mhm. Kalau kita melihat salah satu alasan dari pemerintah begitu Mbak, ini kan Mhm. redenominasi ini kan, tujuannya ya salah satunya untuk meningkatkan kepercayaan terhadap rupiah di mata publik dan investor begitu ya. Apakah sebenarnya reason ini cukup masuk akal jika kemudian diberlakukan dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini? Betul, itu masuk akal untuk meningkatkan kepercayaan investor. Tapi ingat, Mbak, kalau redenominasi itu bukanlah hal yang utama untuk meningkatkan kepercayaan investor, tetapi satu, stabilitas makroekonomi, stabilitas politik negara di domestik itu sendiri seperti apa, serta adanya transparansi komunikasi publik yang insentif, serta rendahnya korupsi di negara itu sendiri. Karena kita tahu bahwa saat ini ease of doing business Indonesia itu masih sangat rendah. Oleh karena itu investor mulai buru-buru pergi ke negara tetangga, Vietnam ataupun Filipina, karena layer birokrasi yang berlapis, serta adanya persiapan teknis yang bisa dibilang kurang rapi dan juga hierarkial yang sangat panjang. Dan, dari pribadi saya bahwa redenominasi ini bukanlah hal yang utama untuk meningkatkan kepercayaan investor, tapi bagaimana pemerintah ini untuk menjaga, eee
stabilitas makroekonomi dan juga bagaimana adanya konsistensi kebijakan dan regulasi itu sendiri. Mhm. Nah, oke, mengenai, rencana redominasi yang kemudian akan dilakukan oleh pemerintah ini, kalau misalnya dari Selios melihatnya, siapa yang nantinya akan paling terdampak, Mbak Diah? Iya, Mbak, yang paling akan terdampak ini adalah masyarakat menengah dan ke bawah. Karena apa? Karena di ekonomi itu kita tahu bahwa adanya opportunistic crowding, yang mana kayak Mmm, kita tahu nih, misal kita beli beras, kan itu pokok pangan, masyarakat Indonesia ya kesehariannya. Beras sekarang 1 kilonya atau bisa 1 liternya itu 14.600. Tapi kalau misalnya ada opportunity surrounding dari adanya redenominasi ini, mereka akan cenderung pembulatan ke atas, yaitu adalah Rp15 dibandingkan Rp14, mereka akan naiknya ke Rp15 seperti itu. Ini juga akan merasa, sebagai masyarakat kelas menengah dan bawah ini akan merasa tertekan. Oh, sekarang akibat adanya redenominasi, bahan pangan pokok akan semakin tinggi ya, apalagi, kita tahu bahwa pemerintah ini tidak cepat tanggap dan juga tidak terlalu siap ketika ada perubahan harga di pasar dan tidak adanya pemantauan secara langsung yang real time dan juga adanya, perubahan harga yang begitu cepat di pasar, seperti itu, Mbak. oke. Kalau soal bagaimana kemudian nanti perputaran mata uang sendiri, ini kan berarti kalau dengan redenominasi kan akan berubah, mata uangnya juga akan ditarik dan sebagainya. Kemudian ada percetakan uang baru Betul. dengan pengurangan nol begitu ya, Mbak Diah ya. Apa resiko atau potensi terburuknya yang berkemungkinan bisa terjadi dari sisi itu, Mbak? Iya, yang pertama kita bisa lihat, Mbak, kalau misalnya ini akan memakan biaya pemerintahan yang lebih besar. Karena kita tahu Pak Prabowo ini punya agenda-agenda, waktu kampanye politik yang saat ini memakan anggaran yang cukup besar, seperti Mhm. halnya adalah, makan bergizi gratis, satu, koperasi Desa Merah Putih itu bahkan, makan bergizi gratis ini mengambil dana dari sektor pendidikan. Jikalau diimplementasikan untuk, adanya tambahan biaya untuk redominasi ini, seperti halnya percetakan uang kembali, adanya perubahan sistem perbankan secara nasional, dan juga pasti Bank Indonesia juga merubah sistem pengelolaan keuangannya, ini justru akan membebankan, APBN itu sendiri yang akan pemerintah akan mencari-cari lagi nih, apalagi yang harus dipajaki ke masyarakat untuk menambah APBN negara itu sendiri dan juga apalagi, utang mana lagi yang harus kita pinjam dari mana, kayak gitu, Mbak. Ini akan menjadi beban fiskal bagi Indonesia. Mhm, oke, akan menjadi salah satu beban fiskal bahkan bagi Indonesia dan ini kalau hitung-hitungan dampak positif dan negatifnya kalau di kondisi ekonomi yang sekarang justru Selios melihatnya lebih banyak dampak negatifnya yang nantinya akan dirasakan, Mbak? Betul, Mbak. Yang paling utama adalah, ini sangat disayangkan kalau misalnya, kita tahu financial knowledge Indonesia ini, di mata OECD itu baru nilai 9, Mbak, sedangkan average OECD countries itu sudah 58. Bayangkan berbagai resiko akibat literasi keuangan yang rendah di Indonesia. Panik, psikologis terganggu, akan banyak harga produk bahan makanan pokoknya yang naik karena akibat adanya ketidaksiapan masyarakat. Edukasi itu bukan hanya dibangun 1 atau 2 tahun, Mbak, tetapi itu adalah keberlanjutan, harus ada tesnya, harus ada evaluasinya, baru implementasi. Pun implementasi itu tidak terjadi pada saat tes evaluasi pertama, harus ada lagi, pengecekan pengetahuan dan edukasi masyarakat kembali. Karena, eee, kemampuan masyarakat untuk memahami suatu kebijakan itu tidak semuanya sama, Mbak, dari Sabang sampai Merauke, seperti itu. Mhm. Apalagi kemudian harus bisa dilihat bagaimana kalangan menengah ke atas, menengah ke bawah, termasuk juga UMKM dan sebagainya juga sektor yang menurut, Mbak Diah paling rentan terdampak soal penerapan ini seperti apa, Mbak? Baik, Mbak, yang paling akan terdampak itu sektor UMKM, Mbak, karena apa? Banyak sekali pencatatan yang dilakukan oleh sektor UMKM ini yang Mhm. masih manual, pencatatan mereka manual. Eee, Pemantauan di lapangan untuk harga yang seperti saya sudah sebutkan tadi itu, belum tentu bisa dipantau semuanya, semua, sektor, semua produk oleh pemerintah. Ini akan ada permainan harga. Oke, kalau misalnya pasti semua pedagang akan berpikir bahwa, "Oh, kita bisa menaikkan ke atas," seperti itu, rounding up. Ini akan menekan
daya beli masyarakat sehingga, daya beli masyarakat akan lesu. Karena, kenaikan upah di Indonesia itu tidak sama besarnya dengan inflasi di Indonesia, seperti itu Mbak, setiap tahunnya. Ini akan menekan UMKM dan juga masyarakat menengah dan ke bawah. Mhm, oke. Kalau dari, banyak narasi yang kemudian mengatakan bahwa ini salah satu upaya dari pemerintah untuk kemudian bisa membuka begitu ya, potensi-potensi penyalahgunaan, potensi-potensi adanya manipulasi yang selama ini sudah terjadi, entah itu korupsi dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau dari sisi redenominasi ini bisa tidak sih Mbak untuk kemudian bisa membuka bahwa, oh ternyata ada uang sekian yang disimpan, ada uang sekian yang kemudian disimpan. Apakah hal ini mungkin kalau jika nantinya benar-benar diberlakukan? Ini bisa mungkin Mbak, tetapi kita lihat, eee, pemerintah itu jangan cuma melihat hal yang, uang yang tidak terlihat saja ya Mbak, Mhm, potensi-potensi keuangan tersebut, tapi lihatlah di masyarakat saat ini. Kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi itu masih jauh dari 8% yang diharapkan oleh Pak Prabowo di penghujung nanti beliau menjabat. Kalau misalnya ada denominasi ini yang terburu-buru dan gagal, ini bisa mhm. mengakibatkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi akan lesu, seperti itu. Ini akan mengakibatkan beban tambahan bagi masyarakat, terutama pada saat ini inflasi stabil dan rendah di Indonesia ini belum tercapai, seperti itu. Pasar valuta asing juga kita masih terkungkung oleh US dollar dan juga keuangan publik dan perbankan saat ini juga masih dalam gejolak karena baru pergantian pemerintahan, seperti itu, Mbak. Jadi prosesnya masih panjang, masih diperlukan adanya audit, stress test, dan juga adanya banyak evaluasi dan pembelajaran yang harus diambil dari berbagai negara di dunia sih, Mbak. Mhm, oke. Nah, mengenai pembelajaran yang mungkin bisa diambil begitu ya, Mbak Diah, ya kan kita juga melihat beberapa negara yang mungkin sudah melakukan redenominasi, ada yang berhasil memang, tapi juga tidak sedikit negara-negara yang kemudian gagal, begitu kan. Dari pelajaran atau dari, analisa dari Selios ketika melihat negara-negara yang berhasil dan gagal melakukan redenominasi, hal-hal apa yang mungkin bisa menjadi pembelajaran bagi tanah air agar nantinya kalau benar-benar menerapkan redenominasi ini kemungkinan gagalnya kecil, Mbak Diah? Baik, Mbak. Yang pertama adalah komunikasi publik, deliberative communication, public hearing. Kita tahu bahwa sebuah kebijakan pemerintah itu, mmm, tidak semuanya mengadakan public hearing, hanya berada di lingkungan atau sektor tertentu, seperti halnya top management untuk kalangan DPR atau eselon 1 yang tidak melibatkan misalnya NGO, LSM masyarakat, atau perwakilan-perwakilan masyarakat. Tetapi kalau kita lihat berbagai negara yang sukses, mereka melakukan deliberatif. Mereka melakukan public hearing, mengundang mengundang para perwakilan-perwakilan yang akan terkena dampak sektornya baik secara langsung maupun tidak langsung. Mendengarkan mereka seperti apa kesiapannya, kayak gitu. Adanya prakomunikasinya, misalnya fase pengenalan seperti apa, fase pengenalan harga baru dan harga lama seperti apa, ada task force-nya yang harus dibentuk. Tapi lagi-lagi, ini akan memakan biaya yang sangat besar, apalagi task force ini lintas instansi, kementerian, dan lembaga. Yang mana ini akan membutuhkan waktu yang banyak, tenaga yang Mhm. banyak, terus sistem pelaporannya akan seperti apa? Audit dan evaluasinya bagaimana? Ini butuh perencanaan dan roadmap yang matang. Jikalau tidak, ini akan menjadi kepanikan di tengah-tengah masyarakat, Mbak. Mhm. Seperti itu. Mhm, artinya dalam 1 tahun masa pemerintahan Pak Presiden begitu ya, berarti kalau Pak Menkyu yang baru berarti kan baru ya kurang lebih 2 bulan begitu, Mbak Diah. Artinya ini terlalu cepat jikalau sudah membicarakan soal redenominasi? Iya, terlalu cepat, Mbak. Karena tadi kembali lagi, kondisi financial knowledge di Indonesia itu berbeda-beda. Kunci utama dari denominasi ini agar berjalan lancar adalah bagaimana masyarakat paham kondisinya, bagaimana masyarakat mengetahui adanya implementasi tersebut dan juga tidak terjadi kepanikan dan juga risiko psikologis yang ada. Tetapi apakah kita sudah siap dengan kondisi banyak sekali pinjol dan terjerat pinjol, judol yang ada di Indonesia seperti itu, Mbak. Oke, kalau misalnya tadi Mbak Dia sempat menyinggung bahwa sebenarnya terlalu cepat jika sekarang 1 tahun masa pemerintahan begitu ya, sudah akan memberlakukan redenominasi. Nah, tapi kalau misalnya kita melihat waktu yang paling ideal untuk kemudian Indonesia bisa menjalankan redenominasi ini tanpa menimbulkan dampak negatif yang besar,
eee, apa yang kemudian menjadi patokannya, Mbak Diah? Baik, Mbak, yang menjadi patokannya adalah, stabilitas makroekonomi dan juga Mmm, kesiapan masyarakatnya. Entah itu 8 sampai 10 tahun ke depan di mana masyarakat Indonesia sudah siap dan pemerintah juga roadmap ini jangan terburu-buru, Mbak, karena kita tahu banyak sekali program pemerintah contohnya MBG sampai saat ini belum punya, road yang jelas dan bagaimana cara evaluasinya, banyak sekali kontroversi di luar sana dan juga banyak kerugian yang dirasakan oleh masyarakat. Kita nggak mau kejadian itu terulang. Apalagi ini adalah sebuah langkah besar Indonesia untuk melakukan redenominasi karena ini bukan hanya, tentang menghilangkan nol saja, tetapi juga ini adalah langkah besar pemerintah untuk dianggapnya adalah, memperkuat kepercayaan investor dan juga langkah untuk menggapai ekonomi 8% tersebut. Dan juga yang ditakutkan itu adalah pelaku usaha ini yang belum mengetahui dan teredukasi ini akan menaikkan harga atau mispricing yang seperti tadi saya sudah sampaikan. Jadinya marginnya juga akan naik dan juga mengakibatkan masyarakat menengah ke bawah ini tertekan akibat adanya kenaikan banyak produk yang akan mereka konsumsi, seperti mhm. itu sih. Oke, harus fokus untuk kemudian melihat program-program yang akan dijalankan, memastikan masyarakatnya juga sudah siap, seperti itu ya, Mbak Diah ya. Dan kalau misalnya nanti siap, artinya masih dalam kurun ya 7 sampai 8 tahun tadi disampaikan, nantinya bisa melakukan redenominasi. Kalau kita mengamati, persiapan-persiapan dari sekarang, begitu ya, yang mungkin harus dilakukan oleh pemerintah seperti apa, Mbak? Karena kan kalau kita konfirmasi kemarin ke Pak Menkyu ini mengatakan, ya mungkin nanti di 2026, tapi skemanya seperti apa kan juga memang belum diputuskan begitu kan. Apa Mhm. artinya yang dari sekarang begitu kan bisa dipersiapkan oleh pemerintah? Iya, Mbak. Jadi kita tahu, pasti pemerintah juga sudah memikirkan untung ruginya, ada efek Mhm. apa nantinya secara ke depannya bagi masyarakat. Tetapi, kami harap kalau misal ini akan diberlakukan dan juga akan terdampak lebih banyak ke masyarakat dan UMKM, mungkin ada program dukungan teknis, Mbak, seperti insentif insentif sendiri untuk, masyarakat yang terkena terkena kebijakan tersebut ataupun adanya, evaluasi secara berkala. Tapi, saya harap pemerintah ini tidak memutuskan kebijakan ini secara sendirian atau sendiri-sendiri saja, tapi juga adanya public hearing oleh masyarakat dan juga adanya, deliberatif, eee, public discussion seperti itu yang terbuka untuk masyarakat dan juga mengambil keputusan yang ini tidak dalam waktu satu malam ataupun di malam hari ketika masyarakat ini sedang terlelap, seperti itu. Karena ini adalah langkah besar dan juga yang dipertaruhkan adalah seluruh masyarakat Indonesia. Mungkin orang yang, 50 orang terkaya yang harusnya dipajaki itu, tidak merasakannya, tetapi the rest of citizen of Indonesia ini akan merasakannya, Mbak. Karena kita juga banyak sekali PHK dalam kurun waktu 1 tahun ke belakang ini, gaji yang naiknya tidak signifikan dari inflasi, seperti itu. Yang ini akan mengecewakan masyarakat, seperti itu, Mbak. Mmm, oke, baik. Terakhir mungkin Mbak Diah dari, saya kalau tadi kita sempat menyinggung ada kemudian dampak-dampak negatif yang berpotensi terjadi kalau ini terlalu buru-buru diberlakukan begitu kan. Tapi kalau nanti ternyata Indonesia sudah siap, pertumbuhan ekonomi sudah bagus, kemudian masyarakat juga sudah diedukasi untuk tahu soal redenominasi ini, dampak positif baik itu di dalam negeri maupun nanti atas cara pandang investor ataupun asing terhadap Indonesia, ini yang paling positif jika redenominasi bisa diberlakukan apa saja, Mbak? Yang pertama pastinya ini, banyak investor yang akan datang lagi ke Indonesia ya, Mbak. Kita tahu bahwa Indonesia ini besar marketnya karena kita punya jumlah SDM yang sangat banyak. Ini akan mengundang para investor untuk masuk ke Indonesia untuk, melakukan investasi mungkin adalah teknologi baru, yang sebelumnya mungkin belum ada di Indonesia. Ini bisa dipastikan atau kita bisa proyeksikan itu akan terjadi di Indonesia seperti di negara-negara lain yang sudah sukses. Dan yang kedua adalah, ini akan memotong biaya anggaran kalau misalnya pengelolaan di perbankan itu sendiri. Karena sistemnya sudah terbangun, sudah jelas, dan juga ada pengelolaan aset yang jelas, semuanya sudah terdigitalisasi juga. Ini juga akan meringankan beban pemerintah untuk penggunaan APBN untuk pengelolaan keuangan, di Indonesia. Seperti itu. Tapi kembali lagi,
kepercayaan investor ini bukan tentang hanya redenominasi, tetapi juga adanya penguatan sistem ekonomi makro dan juga kesiapan masyarakat dan konsistensi kebijakan serta regulasi pemerintah. Oke, poinnya itu di bagaimana konsistensi pemerintah mengenai kebijakan dan kemudian program-program yang mungkin berjalan begitu ya. Kita akan menantikan nanti Mbak Dia apa yang kemudian akan dilakukan oleh pemerintah. Semoga juga sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Mbak Dia juga bahwa tidak terlalu buru-buru karena ini adalah hal yang besar meskipun mungkin pemerintah melihat sudut pandang lain tapi juga harus dipastikan lagi bahwa memang masyarakatnya nanti juga akan siap dan mampu begitu ya dengan redenominasi yang akan dilakukan terhadap rupiah seperti itu. Mbak Dia luar biasa sekali. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya dalam Tribunnews Fokus kali ini. Semoga di lain kesempatan ada waktu kembali untuk berbincang. Sekali lagi Mbak Dia Ayu, peneliti ekonomi Selios Tribuners membersamai kita hari ini. Terima kasih banyak Mbak Dia. Terima kasih, Mbak. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan peneliti ekonomi Selios Mbak Dia Ayu dalam Tribunnews on Focus kali ini. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain hanya dalam Tribunnews on Focus. Saya Nila Irdah, pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.